Kehidupan Sari berubah selamanya ketika ia mengetahui bahwa suaminya, setelah bertahun-tahun berkorban untuk membiayai kuliahnya di Fakultas Kedokteran, akan meninggalkannya di saat paling rentan dalam hidupnya. Dengan usia kehamilan 6 bulan dan tanpa sepeser pun uang di sakunya, ia tidak pernah membayangkan bahwa Allah telah menyiapkan takdir untuknya yang akan menjadikannya perempuan paling dihormati di seluruh kota Surabaya. Sari sedang duduk di rumah kontrakan kecil yang ia tinggali bersama Bayu, mengelus perutnya yang membesar sambil menunggu suaminya pulang dari upacara wisuda. Di usia 26 tahun, ia telah menghabiskan 8 tahun terakhir hidupnya bekerja di 3 pekerjaan berbeda untuk membiayai kuliah kedokteran suaminya. Tangannya yang dulu halus dan terawat, kini penuh dengan bekas kerja keras, membersihkan kantor di dini hari, menjual gorengan di kampus Universitas Airlangga pada siang hari, dan menjahit pakaian di malam hari. Semua itu sepadan, pikirnya, karena sebentar lagi mereka akan memiliki masa depan yang selalu mereka impikan bersama. Ceritakan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe sebelum melanjutkan kisah ini. Pintu terbuka dengan kasar dan Bayu masuk dengan ekspresi yang belum pernah Sari lihat sebelumnya. Matanya yang biasa menatapnya dengan penuh cinta, kini memandangnya dengan dingin. Ia mengenakan baju wisuda dan senyum yang tidak sampai ke matanya. Sari berdiri dengan penuh semangat, berharap bisa memeluknya dan merayakan momen istimewa ini bersama. Tapi Bayu mengangkat tangannya, menghentikannya. "Sari, kita perlu bicara," katanya dengan nada yang membekukan darah. Sari merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Selama beberapa bulan terakhir ia menyadari bahwa Bayu semakin menjauh. Ia pulang larut malam dan menghindari pembicaraan tentang bayi yang mereka tunggu. Sari mengira perilaku ini karena stres menghadapi ujian akhir, tapi kini ia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih dalam. "Ada apa, sayang? Bagaimana wisudanya?" tanya Sari berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Bayu melepas toga wisuda dan menjatuhkannya ke lantai dengan penuh penghinaan. "Wisudanya sempurna, Sari. Sekarang aku sudah jadi dokter seperti yang selalu aku impikan. Masalahnya, aku sudah tidak mau lagi menikah denganmu." Kata-kata itu jatuh seperti bom di rumah kontrakan kecil itu. Sari merasakan kakinya gemetar dan harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. "Apa yang kamu katakan, Bayu? Kita baru saja meraih semua yang kita inginkan. Sekarang kita bisa bahagia, punya keluarga." "Tidak, Sari, itu yang kamu inginkan. Aku tidak pernah minta punya anak sekarang. Karirku baru saja dimulai dan aku tidak bisa membiarkan seorang bayi menghancurkannya." Bayu mulai berjalan mondar-mandir di kamar seperti hewan yang terkurung. "Lagi pula, aku sudah kenal seseorang yang lain, seseorang yang memahami ambisiku, seseorang yang selevel denganku secara sosial dan intelektual." Sari merasa seolah dunia runtuh di bawah kakinya. "Kamu kenal orang lain? Kapan? Bagaimana bisa kamu melakukan ini setelah semua yang aku korbankan untukmu?" Air mata mulai mengalir di pipinya sementara ia memeluk perutnya dengan penuh perlindungan. "Jangan bersandiwara jadi korban, Sari. Kamu sendiri yang memilih bekerja untuk membiayai kuliahku. Tidak ada yang memaksamu. Dan sekarang aku bisa meraih sesuatu yang lebih baik, aku tidak akan terikat dengan perempuan tanpa pendidikan dan bayi yang tidak aku rencanakan." Kata-kata Bayu bagaikan tusukan langsung ke jantung Sari. "Tapi Bayu, kita sudah 8 tahun bersama. Kita menikah secara Islam, kita sudah akad nikah. Kamu berjanji mencintaiku dalam suka dan duka. Bayi ini anakmu, ini anak kita." Sari berusaha mendekatinya, tapi Bayu mundur seolah Sari adalah penyakit menular. "Bayi itu seharusnya tidak pernah ada. Aku sudah berkali-kali bilang supaya kamu pakai pengaman, tapi tidak. Kamu ingin menjebakku dengan kehamilan." Bayu mengambil koper yang sudah ia siapkan sebelumnya dan meletakkannya di atas tempat tidur. "Aku pergi malam ini. Besok aku akan kembali mengambil sisa barang-barangku. Aku mau ketika aku kembali, kamu sudah tidak ada di sini." Sari tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Lelaki yang sudah ia korbankan masa muda, mimpi, dan masa depannya, mengusirnya dari rumah seolah ia orang asing. "Kamu mau aku pergi kemana? Aku tidak punya uang, tidak punya keluarga di sini. Aku hamil 6 bulan. Itu bukan masalahku, Sari. Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum hamil.
Bayu terus mengemasi barang-barangnya dengan kedinginan yang menakutkan. Dan jangan coba-coba mencariku di rumah sakit tempat aku akan menjalani residensi, aku sudah bilang mereka bahwa aku masih lajang. Siapa dia, Bayu? Siapa perempuan yang membuatmu melupakan 8 tahun pernikahan? Sari perlu tahu siapa yang telah menghancurkan keluarganya. Bayu berhenti dan menatapnya dengan senyum kejam. Namanya Dinda. Dia anak direktur rumah sakit tempat aku akan bekerja. Kami kuliah bersama di tahun terakhir dan aku sadar bahwa aku pantas mendapatkan seseorang yang selevel, seseorang yang bisa memberikan kehidupan yang layak untuknya. Nama Dinda bergema di pikiran Sari seperti gema dari masa lalu. Ia pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi tidak bisa mengingat di mana. Bayu, tolong pikir ulang. Kamu tidak bisa meninggalkan aku seperti ini. Pikirkan bayi kita, pikirkan semua yang sudah kita bangun bersama. Kita tidak membangun apa-apa, Sari. Kamu bekerja supaya aku bisa kuliah? Itu satu-satunya hubungan kita. Kamu adalah pembantu rumah tanggaku dan aku adalah proyek hidupmu, tapi itu sudah selesai. Bayu menutup koper dengan kasar. Kamu punya waktu sampai besok untuk pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Setelah mengatakan itu, Bayu keluar dari rumah kontrakan dan membanting pintu yang bergema seperti akhir definitif dari 8 tahun hidupnya. Sari tinggal sendirian dengan kehamilan 6 bulan, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat untuk pergi. Tabungannya sudah habis sepenuhnya untuk membayar biaya kuliah semester terakhir Bayu. Malam itu Sari tidak tidur. Ia duduk di sofa mengelus perutnya dan berusaha memproses apa yang terjadi. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Bayu kembali dengan 2 orang laki-laki untuk mengambil barang-barangnya. Ia bahkan tidak menatap Sari ketika ia mencoba berbicara dengannya untuk terakhir kalinya. Kenyataan menampar Sari ketika ia menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Rumah kontrakan itu atas nama Bayu. Ia tidak punya tabungan karena semuanya habis untuk biaya kuliah suaminya, dan pekerjaan lamanya sudah tidak tersedia karena ia sudah mengundurkan diri untuk menjaga kehamilannya yang berisiko tinggi. Dengan sebuah koper kecil berisi pakaian dan beberapa kenangan, Sari keluar ke jalan tanpa tahu harus pergi kemana. Dunia seolah berubah menjadi tempat yang kejam dan dingin. Ia berjalan berjam-jam, berhenti sesekali karena berat bayi dan tekanan emosional menguras tenaganya dengan cepat. Ketika malam mulai turun, Sari menemukan dirinya di sebuah kampung yang tidak ia kenal di pinggiran kota Surabaya, di daerah Pandaan. Kakinya sakit luar biasa dan ia merasa tidak bisa melangkah lagi. Saat itulah ia melihat dari kejauhan sebuah bangunan besar yang tampak terbengkalai. Ketika mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah pesantren tua yang sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Bangunan itu megah, dengan dinding batu besar dan jendela-jendela melengkung yang kaca-kacanya sudah pecah. Pintu utamanya sedikit terbuka seolah seseorang lupa menutupnya. Sari melihat sekeliling dan tidak melihat siapa pun. Keputusasaan mendorongnya untuk mendorong pintu dan masuk mencari tempat berlindung sementara untuk bermalam. Sari tumbuh besar mendengar cerita tentang pesantren dan tahu bahwa para ustadzah biasanya sangat dermawan. Meskipun tempat ini sudah terbengkalai, mungkin ia bisa menemukan sudut untuk beristirahat sampai ia bisa berpikir jernih tentang apa yang harus dilakukan dengan hidupnya dan bayinya yang akan lahir. Bagian dalam pesantren itu tenggelam dalam kegelapan, tapi cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela yang pecah memungkinkannya melihat cukup jelas untuk bergerak dengan hati-hati. Udara berbau lembab dan terabaikan, tapi juga masih menyimpan sesuatu dari kedamaian yang pernah menjadi ciri tempat suci ini. Sari mengenal Bayu ketika ia baru berusia 18 tahun dan bekerja di sebuah warung kopi kecil dekat kampus. Bayu adalah mahasiswa tahun pertama kedokteran, karismatik dan penuh impian. Ia menceritakan tentang asal-usulnya yang sederhana, tentang bagaimana ibunya adalah seorang pembantu rumah tangga yang meninggal karena bekerja terlalu keras untuk membayar semester-semester awal kuliahnya. Sari, kamu berbeda dari semua perempuan yang pernah aku kenal, kata Bayu di kencan kedua mereka. Kamu pekerja keras, jujur, punya nilai-nilai yang baik. Aku butuh perempuan seperti kamu di sisiku, seseorang yang mengerti bahwa untuk berhasil dalam hidup harus ada pengorbanan. Sari jatuh cinta sepenuhnya pada kata-katanya dan janji masa depan yang lebih baik. Ketika Bayu melamarnya setelah 2 tahun berpacaran, ia menerimanya tanpa ragu. Kita akan jadi tim, Sari.
Kamu bantu aku menyelesaikan kuliah dan setelah itu aku yang akan mengurus semuanya. Kita akan punya keluarga paling indah di dunia. Selama tahun-tahun pertama pernikahan, Sari bekerja tanpa kenal lelah. Ia bangun pukul 4 subuh untuk membersihkan kantor. Lalu berlari ke kampus tempat ia menjual gorengan kepada mahasiswa, dan di malam hari ia terjaga hingga larut menjahit pakaian untuk mendapatkan uang tambahan. Semua uang yang ia hasilkan digunakan untuk biaya kuliah Bayu di Universitas Airlangga, biaya semester, buku, bahan praktikum, dan bahkan kebutuhan pribadi suaminya. Bayu sangat pandai menjelaskan mengapa penting baginya untuk hanya fokus kuliah sementara Sari yang bekerja. Sari, sayangku, kedokteran itu sangat berat. Kalau aku harus bekerja, aku tidak akan bisa mempertahankan nilai yang aku butuhkan untuk mendapatkan residensi yang bagus. Ini hanya sementara. Setelah aku lulus, kamu bisa istirahat dan aku akan memberikan semua yang kamu layak dapatkan. Sari percaya pada janji-janji itu dengan sepenuh hatinya. Ia merelakan mimpinya sendiri untuk kuliah keperawatan. Ia mengorbankan kesehatannya dengan bekerja lembur ganda dan menanggung kritik dari beberapa orang yang mengatakan bahwa ia terlalu naif. Laki-laki itu sedang memanfaatkanmu, kata seorang temannya. Tidak ada suami yang benar-benar mencintaimu yang akan membuatmu bekerja seberat itu sementara dia enak-enakan jadi mahasiswa. Tapi Sari selalu membela Bayu. Kalian tidak mengerti. Dia mencintaiku dan semua ini untuk masa depan kita bersama. Ketika dia jadi dokter, kita akan punya semua yang selalu kita impikan. Sekarang, duduk di pesantren yang terbengkalai ini, ia menyadari betapa butanya ia terhadap tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Bayu sedang berubah. Selama setahun terakhir, Bayu mulai sering menghadiri pesta-pesta fakultas yang tidak pernah ia diundang. Itu acara-acara formal, Sari. Kamu tidak akan punya bahan pembicaraan dengan dokter-dokter penting itu. Ia juga mulai mengkritik cara berpakaiannya, cara bicaranya, dan bahkan kurangnya pendidikan universitasnya. Sari, ketika aku sudah jadi dokter, kamu harus belajar berperilaku seperti istri seorang profesional. Kabar kehamilan datang tepat ketika Bayu berada di semester terakhirnya. Sari begitu bersemangat berpikir bahwa akhirnya mereka akan memiliki keluarga yang selalu mereka rencanakan, sehingga ia tidak menyadari ekspresi ketakutan di wajah Bayu ketika ia memberitahunya. Kamu yakin? Bukan salah, kan? Itu reaksi pertamanya. Bukan, sayang, aku sudah tes 3 kali. Kita akan punya bayi. Bukankah ini luar biasa? Tepat saat kamu lulus, kita bisa memulai keluarga kita. Sari mengartikan keheningan Bayu sebagai kejutan dan kebahagiaan, bukan sebagai penolakan total yang sebenarnya. Sejak saat itu, Bayu menjadi semakin menjauh. Ia pulang larut malam, menghindari topik tentang bayi. Dan ketika Sari mencoba membicarakan persiapan untuk kelahiran anaknya, ia mengalihkan pembicaraan atau keluar dari kamar. Aku sangat stres dengan ujian akhir, Sari. Setelah wisuda kita bisa bicara tentang semua itu. Tapi setelah wisuda, ia datang dengan kabar paling menghancurkan dalam hidupnya. Laki-laki yang sudah ia korbankan segalanya, telah menggunakannya sebagai tangga untuk mencapai apa yang ia inginkan. Dan sekarang ketika ia sudah tidak membutuhkannya lagi, ia membuangnya seolah ia sampah. Kedinginan saat ia mengumumkan kepergiannya, cara ia membicarakan bayinya seolah beban yang tidak diinginkan, dan kekejaman saat ia membandingkan Sari dengan wanita barunya, telah menghancurkan jiwanya berkeping-keping. Dinda. Nama itu terus bergema di pikirannya. Mengapa terdengar begitu familiar? Sari yakin pernah mendengarnya sebelumnya dalam konteks yang sekarang tidak bisa ia ingat. Mungkin ia pernah membaca tentang keluarga Dinda di koran atau mungkin seseorang pernah menyebut nama itu dalam percakapan. Namun sekarang, satu-satunya yang penting adalah bahwa perempuan itu memiliki semua yang telah direnggut dari Sari, cinta Bayu, masa depan yang terjamin, dan kemungkinan besar keluarga yang mendukungnya tanpa syarat. Sementara Sari sendirian, hamil, dan tanpa sumber daya, Dinda memiliki dunia di kakinya. Pesantren itu, meskipun dalam keadaan terbengkalai, masih menyimpan sesuatu dari ketenangan yang pernah menjadi ciri tempat-tempat suci ini. Sari meringkuk di sudut di mana ada beberapa bantal tua yang mungkin pernah menjadi milik bangku-bangku musola. Keheningan itu mutlak, hanya dipecahkan oleh suara angin yang masuk melalui jendela-jendela tanpa kaca.
Untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, Sari bisa merasakan bayinya bergerak di dalam perutnya. Ia meletakkan tangan di atas perutnya yang membesar dan berbisik, "Maafkan ibu, sayangku. Ayahmu tidak menginginkanmu, tapi ibu akan menjagamu. Ibu tidak tahu bagaimana caranya, tapi kita akan melewati ini bersama." Air mata kembali mengalir di pipinya sementara ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa membesarkan seorang anak tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah untuk ditinggali. Keesokan harinya, Sari terbangun pagi-pagi dengan suara burung-burung yang bersarang di atap pesantren. Tubuhnya sakit karena tidur di lantai, tapi setidaknya ia bisa beristirahat beberapa jam. Cahaya siang membuatnya bisa melihat lebih jelas tempat ia bermalam dan ia menyadari bahwa ia berada di apa yang dulu merupakan aula pertemuan utama pesantren. Dinding-dindingnya penuh kelembapan dan ada puing-puing di mana-mana, tapi struktur bangunannya tampak kokoh. Sari mulai menjelajahi tempat itu dengan lebih teliti, mencari sudut yang bisa menjadi tempat berlindung sementara selagi ia memutuskan apa yang harus dilakukan dengan hidupnya. Sambil berjalan di lorong-lorong pesantren, Sari tidak bisa berhenti memikirkan betapa tidak adilnya hidup terhadapnya. Ia telah memberikan yang terbaik dari dirinya kepada seorang laki-laki yang hanya melihatnya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Ia telah bekerja hingga kelelahan total. Ia telah mengorbankan masa muda dan mimpinya sendiri, dan sekarang ia lebih sendirian dan tak berdaya dari sebelumnya. Rasa lapar mulai terasa dan Sari tahu ia harus menemukan cara untuk mendapatkan makanan. Di dompetnya hanya ada beberapa lembar puluhan ribu rupiah, mungkin cukup untuk membeli sesuatu yang sangat sederhana, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah jangka panjang. Ia perlu menemukan pekerjaan. Tapi siapa yang mau mempekerjakan perempuan hamil 6 bulan tanpa referensi terbaru? Sambil merenungkan situasinya yang putus asa, Sari terus menjelajahi pesantren. Tempat itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ada banyak kamar, sebuah ruang makan besar, apa yang tampaknya pernah menjadi dapur besar pesantren, dan bahkan sebuah halaman dalam kecil dengan taman yang benar-benar terbengkalai. Di salah satu kamar yang lebih kecil, Sari menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di balik apa yang tampak seperti lemari dinding, ada sebuah pintu kayu kecil yang sedikit terbuka. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendorong pintu itu dan menemukan bahwa ada sebuah ruangan rahasia di balik lemari. Ruangan rahasia itu kecil, tapi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan bagian pesantren lainnya. Tampaknya pernah digunakan sebagai kantor atau ruang belajar karena ada meja tulis tua dan beberapa rak berisi buku. Yang paling mengejutkan adalah ruangan ini tampak telah ditutup rapat, terlindungi dari kelembapan dan kerusakan yang telah menimpa seluruh bangunan. Sari masuk dengan hati-hati ke ruangan rahasia itu dan mulai memeriksa apa yang ada di sana. Buku-buku di rak-rak itu sangat tua. Beberapa tampak seperti catatan pesantren, yang lain adalah kitab-kitab keagamaan, dan ada juga beberapa yang tampak seperti dokumen pribadi. Meja tulis itu memiliki beberapa laci, sebagian besar terkunci. Namun laci paling atas meja itu terbuka, dan ketika Sari memeriksanya, ia menemukan beberapa dokumen yang membuatnya tercekat. Di antara kertas-kertas itu ada surat-surat, foto-foto sangat tua, dan apa yang tampak seperti dokumen hukum yang sangat penting. Salah satu surat sangat menarik perhatiannya karena bertanggal hanya 3 tahun lalu. Surat itu ditujukan kepada siapapun yang berkepentingan dan ditandatangani oleh Nyai Aminah. Sari merasakan jantungnya berdebar. Ini tidak mungkin kebetulan. Dengan tangan gemetar, Sari mulai membaca surat itu dan apa yang ia temukan akan mengubah hidupnya selamanya. Kepada siapapun yang berkepentingan. Nama saya Nyai Aminah dan saya adalah pemimpin terakhir pesantren ini. Saya telah memutuskan untuk meninggalkan seluruh harta pribadi saya dan properti keluarga saya kepada keturunan adik saya, Fatimah, yang meninggal bertahun-tahun lalu tanpa bisa berdamai dengan saya. Saya sangat menyesal telah kehilangan kontak dengan keluarga saya karena mengabdikan diri sepenuhnya untuk kehidupan mengabdi di pesantren. Jika suatu hari ada anggota keluarga saya yang membaca surat ini, ketahuilah bahwa mereka dapat mengklaim warisan yang menjadi hak mereka dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang disimpan di dalam brankas yang terletak di balik mihrab ukiran kayu tua di musola. Sari harus duduk karena kakinya gemetar. Fatimah adalah nama neneknya, yang meninggal ketika Sari masih sangat kecil.
Ibunya selalu bercerita bahwa keluarga neneknya memiliki seorang saudara perempuan yang mengabdikan diri di pesantren, tapi mereka sudah kehilangan kontak sejak sangat lama. Nenek buyutmu Aminah mengabdi di pesantren dan kami tidak pernah mendengar kabar lagi darinya, kata ibunya dulu. Apakah mungkin Nyai Aminah ini adalah saudara perempuan neneknya? Apakah mungkin Sari berhak atas warisan yang bahkan ia tidak tahu keberadaannya? Dengan jantung berdebar kencang, Sari terus membaca dokumen-dokumen lain yang ada di laci. Ada silsilah keluarga yang mengonfirmasi kecurigaannya. Fatimah, neneknya, tercantum jelas sebagai adik dari Nyai Aminah. Ada juga salinan dokumen identitas, akta kematian, dan beberapa kertas yang tampak seperti sertifikat properti. Sari menyadari bahwa ia perlu menemukan brankas yang disebutkan dalam surat itu. Dengan semangat baru, ia menuju musola pesantren yang berada di bagian tengah bangunan. Musola itu adalah bagian yang paling terdampak oleh penelantaran. Atapnya bocor di beberapa tempat. Banyak bangku yang patah atau terbalik dan bagian depan tertutup puing-puing. Tapi di sana, di dinding bagian belakang, terdapat mihrab ukiran kayu tua. Itu adalah karya seni ukiran kayu yang meskipun sudah rusak, tetap megah. Sari mendekati dengan hati-hati, menyingkirkan puing-puing yang menghalangi jalannya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan pastikan sudah subscribe, karena yang berikutnya akan lebih mengejutkan lagi. Ketika Sari sampai di mihrab, ia mulai memeriksanya dengan teliti, mencari mekanisme tersembunyi. Setelah beberapa menit pencarian, ia menyadari bahwa salah satu bagian mihrab sedikit bergerak ketika ditekan. Dengan hati-hati ia berhasil menggeser bagian itu dan mengungkapkan sebuah kompartemen rahasia yang berisi sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Brankas itu memiliki kombinasi angka, tapi bersama surat dari Nyai Aminah ada sebuah catatan kecil yang berbunyi, kombinasinya adalah tanggal lahir ibu kita, 17081-945. Sari memasukkan angka-angka itu dengan tangan gemetar dan setelah bunyi klik logam, brankas itu terbuka. Di dalam brankas ada sesuatu yang tidak pernah Sari bayangkan. Ada tumpukan uang rupiah, dokumen hukum, sertifikat properti, dan beberapa perhiasan yang sangat berharga. Ada juga sebuah amplop tersegel dengan namanya, untuk Sari, cicit dari Fatimah. Dengan air mata di matanya, Sari membuka amplop yang ditujukan khusus untuknya. Surat di dalamnya bertanggal hanya 2 tahun lalu, yang berarti Nyai Aminah telah menyelidiki keluarganya hingga tak lama sebelum wafatnya. Sari tersayang, aku telah mencari keturunan adikku Fatimah selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya aku menemukanmu, aku mengetahui bahwa kamu telah menikah dan sedang bekerja untuk membiayai kuliah suamimu. Aku mengagumi dedikasi dan pengorbananmu dan aku langsung tahu bahwa kamu adalah keturunan sejati keluarga kita. Perempuan-perempuan dalam keluarga kita selalu kuat dan pekerja keras. Sayangnya kesehatanku sudah tidak memungkinkan untuk bepergian dan bertemu denganmu secara langsung, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah pewaris sah dari seluruh harta keluarga yang telah aku jaga selama puluhan tahun. Di dalam brankas ini kamu akan menemukan uang yang cukup agar kamu tidak perlu lagi khawatir soal keuangan. Kamu juga akan menemukan sertifikat beberapa properti milik keluarga kita, termasuk pesantren ini yang meskipun terbengkalai, bisa direnovasi atau dijual. Tapi yang terpenting, aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah perempuan yang berharga dan kamu layak dicintai serta dihormati. Jika kamu membaca surat ini, mungkin itu artinya kamu sedang melewati masa sulit. Tetaplah beriman, cucuku tersayang, karena Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang berhati baik. Dengan segenap cintaku, nenek buyutmu Nyai Aminah. Sari tidak percaya dengan apa yang ia baca. Nenek buyutnya telah mengikuti kehidupannya dari dekat dan telah menyiapkan warisan ini khusus untuknya. Ia mulai memeriksa dokumen-dokumen lainnya dan menyadari besarnya apa yang telah ia warisi. Ada sertifikat 5 properti berbeda di berbagai kawasan kota Surabaya, rekening bank dengan jumlah uang yang besar, dan bahkan sertifikat investasi yang menghasilkan pendapatan bulanan. Menurut dokumen-dokumen itu, Sari sekarang adalah pemilik pesantren tempat ia berlindung, sebuah rumah besar di kawasan Darmo, 2 rumah kos yang sedang disewakan, dan sebidang tanah di kawasan yang nilainya telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan rekening bank menunjukkan bahwa ia memiliki akses langsung ke lebih dari 3 miliar rupiah dan investasinya menghasilkan pendapatan tambahan sekitar 45 juta rupiah per bulan.
Sari duduk di lantai musola dan menangis seperti belum pernah ia menangis sebelumnya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan dan rasa syukur. Di saat paling gelap dalam hidupnya, ketika semua tampak hilang, ia menemukan bukan hanya keamanan finansial yang ia butuhkan, tapi juga koneksi dengan keluarga yang tidak pernah ia kenal namun telah mencintainya dari kejauhan. Ia memikirkan Bayu dan kekejaman yang ia tunjukkan malam sebelumnya. Ia meninggalkannya dengan keyakinan bahwa ia meninggalkannya dalam kemiskinan total, tanpa menyangka bahwa takdir memiliki rencana lain untuknya. Ia mengingat kata-kata merendahkan Bayu tentang kurangnya pendidikan dan asal-usulnya yang sederhana, dan menyadari bahwa sekarang ia memiliki lebih banyak uang dan properti daripada yang mungkin Bayu miliki sepanjang hidupnya sebagai dokter. Tapi yang lebih penting dari uang adalah pesan cinta yang ia terima dari nenek buyutnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari merasa benar-benar dihargai dan dicintai. Nyai Aminah telah melihat dalam dirinya kualitas-kualitas yang bahkan Bayu tidak mampu menghargai, dan meninggalkan bukan hanya warisan materi, tapi juga warisan kekuatan dan martabat. Sari mengelus perutnya dan berbicara kepada bayinya. "Kamu dengar itu, sayangku? Kita tidak sendirian. Kita punya keluarga yang menjaga kita dari surga dan sekarang kita punya semua yang kita butuhkan untuk memberikanmu kehidupan terbaik yang mungkin." Ia merasa diliputi kedamaian yang tidak pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Memeriksa dokumen-dokumen lebih teliti, Sari menemukan kunci semua properti dan informasi kontak seorang pengacara yang telah menangani urusan hukum Nyai Aminah. Ada juga instruksi khusus tentang bagaimana mengurus pengalihan warisan secara resmi dan bagaimana mengakses rekening bank. Di antara kertas-kertas itu ada juga foto-foto keluarga dari beberapa generasi lalu. Sari bisa melihat nenek buyutnya dan Nyai Aminah ketika masih muda dan ia terkejut dengan kemiripan fisiknya dengan perempuan-perempuan dalam keluarganya. Ia mewarisi mata yang ekspresif dan keteguhan yang sama yang terlihat dalam foto-foto lama itu. Nyai Aminah juga menyertakan surat yang ditujukan kepada pengacara, menginstruksikannya untuk membantu Sari dalam semua proses yang diperlukan dan memastikan bahwa ia bisa mengambil alih warisan tanpa komplikasi hukum. Pengacara itu diberi wewenang untuk menggunakan sebagian uang warisan untuk menutup semua biaya yang terkait dengan proses tersebut. Sari menyadari bahwa ia harus bertindak cepat. Ia perlu menghubungi pengacara, memulai proses warisan, dan mengambil keputusan-keputusan penting tentang masa depannya dan masa depan bayinya. Tapi pertama-tama ia ingin melihat rumah di kawasan Darmo yang sekarang menjadi miliknya, untuk melihat apakah ia bisa tinggal di sana sementara ia mengatur kehidupan barunya. Menurut dokumen-dokumen itu, rumah di kawasan Darmo sudah lengkap perabotannya dan dalam kondisi sangat baik, karena telah dirawat oleh perusahaan manajemen properti yang dibayar oleh Nyai Aminah. Sari bisa langsung pindah ke sana dan hidup dengan nyaman sambil memutuskan apa yang harus dilakukan dengan properti lainnya. Ia menyimpan semua dokumen dengan hati-hati di dalam tasnya dan mengambil sejumlah uang tunai dari brankas, cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Sebelum meninggalkan pesantren, ia berlutut di depan mihrab tempat ia menemukan keselamatannya dan melakukan sujud syukur untuk nenek buyutnya Nyai Aminah. "Terima kasih, nenek buyut, sudah menjaga kami dari surga. Aku berjanji akan menggunakan berkah ini untuk berbuat kebaikan dan menjadi perempuan kuat seperti yang nenek percaya aku bisa menjadi." Sari merasa berubah seolah perempuan baru telah lahir dalam beberapa jam itu. Saat keluar dari pesantren, Sari berjalan dengan keyakinan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi perempuan yang ditinggalkan dan putus asa yang masuk ke sana malam sebelumnya. Sekarang ia adalah perempuan dengan sumber daya, dengan masa depan yang terjamin, dan dengan tanggung jawab untuk menghormati warisan keluarganya. Tujuan pertamanya adalah kantor pengacara yang menangani urusan Nyai Aminah. Menurut surat itu, pengacara tersebut sudah menunggu kedatangannya sejak lama dan memiliki instruksi khusus untuk membantunya dalam semua proses yang diperlukan untuk meresmikan warisan. Kantor Pak Hartono terletak di pusat kota Surabaya, di sebuah gedung elegan yang tidak pernah Sari miliki alasan untuk dikunjungi sebelumnya. Ketika ia tiba di resepsionis dan menyebutkan namanya, sekretaris menyambutnya dengan senyum hangat dan langsung mempersilakannya masuk ke ruangan pengacara. Pak Hartono adalah seorang pria tua berpenampilan terhormat yang menyambut Sari dengan sangat ramah. "Ibu Sari, saya sudah menunggu Anda sejak lama. Nyai Aminah banyak bercerita tentang Anda dan betapa bangganya beliau terhadap cicit perempuannya.
Kata-kata pertama sang pengacara mengonfirmasi bahwa semua yang ia temukan adalah nyata. Nyai Aminah meninggalkan instruksi yang sangat spesifik tentang bagaimana membantu Anda dalam transisi ini. Semua dokumen sudah disiapkan. Kita hanya perlu melakukan beberapa tanda tangan dan pembaruan agar Anda bisa mengambil alih warisan Anda sepenuhnya. Pak Hartono menyodorkan sebuah map tebal berisi semua dokumen yang sudah tersusun rapi. Selama 2 jam berikutnya, Sari menandatangani dokumen, memperbarui informasi pribadi, dan menerima kunci semua properti yang sekarang menjadi miliknya. Pak Hartono juga menjelaskan secara detail kondisi setiap investasi dan memberikan rekomendasi tentang cara mengelola situasi keuangan barunya. Ibu Sari, dengan warisan ini Anda dan bayi Anda terjamin seumur hidup selama Anda mengelola sumber daya ini dengan bijak, jelas sang pengacara. Nyai Aminah adalah seorang perempuan yang sangat cerdas dalam berbisnis dan semua investasinya menghasilkan keuntungan yang baik. Pak Hartono juga menyerahkan sebuah kartu debit yang terhubung ke rekening utama warisan agar Sari bisa mengakses uangnya dengan segera. Ada juga asuransi kesehatan swasta khusus untuk biaya medis terkait kehamilan Anda. Nyai Aminah ingin memastikan bahwa Anda mendapatkan perawatan medis terbaik yang mungkin. Ketika Sari keluar dari kantor pengacara, ia langsung menuju rumah di pusat kota yang sekarang menjadi miliknya. Alamat itu membawanya ke sebuah kawasan perumahan yang sangat elegan di Darmo, penuh dengan rumah-rumah bersejarah yang terawat dengan baik. Rumah barunya adalah sebuah bangunan bergaya kolonial Belanda 2 lantai, dengan taman yang indah dan fasad yang memancarkan keanggunan dan tradisi. Ketika memasuki rumah itu, Sari tercekat. Semuanya terawat sempurna dan didekorasi dengan selera yang luar biasa. Perabotannya dari kayu jati berkualitas tinggi, ada karya seni di dinding-dinding, dan setiap ruangan memiliki detail yang menunjukkan cinta dan perhatian dalam melestarikan properti keluarga ini. Rumah itu memiliki 4 kamar tidur, 3 kamar mandi lengkap, ruang tamu yang luas, ruang makan formal, dapur modern yang lengkap peralatannya, dan bahkan sebuah perpustakaan dengan ratusan buku. Salah satu kamar jelas sudah disiapkan untuk menjadi kamar bayi dengan sebuah ayunan antik yang sudah direstorasi dan dekorasi bernuansa lembut dan netral. Sari menuju kamar yang akan menjadi kamar bayinya dan menyadari bahwa Nyai Aminah telah merencanakan momen ini hingga ke detail terkecil. Beliau telah menyiapkan rumah yang sempurna untuk menyambut kelahiran cicit laki-lakinya, memikirkan setiap kenyamanan dan kebutuhan yang mungkin mereka perlukan. Di meja nakas kamar utama, Sari menemukan surat lain dari nenek buyutnya, kali ini dengan instruksi khusus tentang rumah dan tentang hal-hal yang telah disiapkan khusus untuknya. Rumah ini adalah rumah keluarga kita selama bergenerasi-generasi. Sekarang giliranmu untuk mengisinya dengan cinta dan tawa. Di lemari kamar utama kamu akan menemukan baju hamil yang sengaja aku pesankan khusus untukmu, dan di kamar bayi sudah tersedia semua yang kamu butuhkan untuk menyambut putramu dengan penuh cinta. Sari membuka lemari kamar utama dan benar saja, ia menemukan koleksi lengkap baju hamil yang elegan dan nyaman, semuanya pas dengan ukurannya. Ada juga pakaian biasa dalam berbagai gaya dan warna, sepatu yang nyaman untuk kondisinya, dan bahkan pakaian dalam yang halus. Nyai Aminah telah memikirkan setiap detail dari apa yang Sari butuhkan untuk tahap baru kehidupannya ini. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kehamilannya, Sari mengizinkan dirinya bermimpi tentang masa depan. Ia membayangkan membesarkan putranya di rumah indah ini, mengisi kamar-kamarnya dengan tawa dan cinta, dan memberikan bayinya semua kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Malam itu, Sari tidur di rumahnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri, dengan keyakinan bahwa ia tidak akan pernah lagi harus bergantung pada siapapun untuk bertahan hidup. Ia telah berubah dari perempuan yang ditinggalkan dan tanpa sumber daya menjadi perempuan mandiri dan sejahtera dalam waktu kurang dari 24 jam. Keesokan harinya, Sari memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mulai mengambil kendali aktif atas situasi barunya. Langkah pertamanya adalah mendapatkan perawatan medis kehamilan berkualitas untuk memastikan bayinya lahir sehat dan kuat. Dengan sumber daya yang sekarang tersedia, ia mampu mendapatkan perawatan medis terbaik di kota Surabaya. Ia menelepon rumah sakit swasta paling bergengsi di kota itu, RS Premier Surabaya, dan membuat janji dengan dokter kandungan terbaik yang tersedia. Ketika ia memberikan data asuransi kesehatan swasta yang juga telah diatur oleh Nyai Aminah, ia dilayani dengan kesopanan dan profesionalisme yang sangat kontras dengan perlakuan yang ia terima ketika bergantung pada layanan kesehatan umum.
Selama konsultasi medis swasta pertamanya, Sari menjalani pemeriksaan lengkap yang mengonfirmasi bahwa baik dirinya maupun bayinya dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Dokter menjelaskan bahwa ada beberapa tanda stres emosional baru-baru ini, tapi dengan istirahat yang cukup dan gizi yang baik ibu maupun bayi akan pulih sepenuhnya. Ibu Sari, bayi Anda berkembang dengan sempurna berdasarkan hasil USG. Sepertinya akan menjadi anak laki-laki yang sangat sehat, informasi dokter sambil menunjukkan gambar-gambar di layar. Sari menangis terharu melihat bayinya bergerak aktif di dalam rahimnya. Dokter juga merekomendasikan beberapa kelas persiapan persalinan dan memberikan daftar semua yang akan dibutuhkan untuk kedatangan bayi. Sari menyadari bahwa sekarang ia bisa memberikan yang terbaik untuk putranya, dari perawatan medis hingga pendidikan dan semua kesempatan yang bisa diberikan oleh uang. Setelah konsultasi medis, Sari memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mulai menyelidiki properti-properti lain yang ia warisi. Ia ingin memahami sepenuhnya cakupan situasi keuangan barunya dan merencanakan bagaimana mengelola semuanya secara bertanggung jawab. Salah satu propertinya adalah sebuah rumah kos di kawasan komersial yang sangat ramai di Tunjungan. Menurut catatan, bangunan itu memiliki 6 kamar yang semuanya disewa oleh penyewa jangka panjang yang membayar tepat waktu setiap bulan. Pendapatan bulanan dari bangunan ini cukup untuk menutupi semua biaya hidup Sari tanpa menyentuh uang pokok warisan. Properti lainnya adalah sebidang tanah kafling besar di pinggiran kota, di kawasan yang telah mengalami perkembangan komersial yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pengacara telah menjelaskan bahwa beberapa perusahaan tertarik untuk membeli tanah ini untuk pengembangan komersial dan nilainya telah meningkat pesat sejak Nyoy Aminah membelinya. Properti ketiga adalah sebuah rumah yang lebih kecil di sebuah kampung kelas menengah yang juga disewakan kepada sebuah keluarga yang sudah menjadi penyewa selama lebih dari 5 tahun. Properti ini menghasilkan pendapatan bulanan tambahan dan dalam kondisi perawatan yang sangat baik. Sari menyadari bahwa Nyai Aminah adalah seorang perempuan bisnis yang sangat cerdik yang telah membangun portofolio properti yang terdiversifikasi dan menguntungkan. Semua properti menghasilkan pendapatan pasif yang akan memberikan Sari kemandirian finansial seumur hidup. Tapi di luar keamanan ekonomi, Sari mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa menggunakan sumber daya ini untuk melakukan sesuatu yang bermakna dengan hidupnya. Ia mengingat kata-kata Nyai Aminah tentang perempuan-perempuan kuat dalam keluarganya dan mulai merencanakan bagaimana ia bisa menghormati warisan itu. Sari memutuskan bahwa ia ingin menggunakan sebagian warisannya untuk membantu perempuan-perempuan lain yang sedang mengalami situasi serupa dengan apa yang ia alami. Banyak perempuan ditinggalkan selama kehamilan oleh laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab menjadi ayah. Dan perempuan-perempuan itu membutuhkan dukungan dan sumber daya untuk bangkit kembali. Ia mulai meneliti organisasi-organisasi yang membantu ibu tunggal dan menyadari bahwa ada kebutuhan yang sangat besar akan lebih banyak sumber daya dan program dukungan. Sari mulai mengembangkan ide untuk mendirikan sebuah yayasan yang menyediakan bantuan menyeluruh bagi perempuan hamil dalam situasi rentan. Yayasannya bisa menawarkan tidak hanya bantuan ekonomi sementara, tapi juga pelatihan kerja, konsultasi hukum, dukungan emosional, dan program pengembangan diri yang membantu perempuan-perempuan ini membangun kehidupan mandiri dan sejahtera untuk mereka dan anak-anak mereka. Sari tahu ia memiliki sumber daya finansial untuk mewujudkan impian ini, tapi ia juga tahu bahwa ia perlu belajar lebih banyak tentang cara mengelola yayasan. Maka ia memutuskan untuk mendaftar kursus tentang administrasi organisasi nirlaba dan tentang pengembangan sosial. Sementara itu, Sari juga mulai memikirkan tentang Bayu dan bagaimana reaksinya ketika mengetahui transformasinya. Ia tidak memiliki keinginan untuk balas dendam, tapi ia ingin Bayu memahami bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal dengan menghakimi dan meninggalkannya dengan cara yang begitu kejam. Sari selama ini menghindari terlalu banyak memikirkan Bayu karena tidak ingin perasaan negatif mempengaruhi bayinya, tapi sekarang ia merasa kuat dan aman, ia bisa memproses apa yang terjadi dari perspektif yang lebih objektif. Ia menyadari bahwa Bayu tidak pernah benar-benar mencintainya. Bayu melihatnya sebagai pekerja yang nyaman yang menyelesaikan semua masalah keuangannya sementara ia fokus pada studinya. Ketika ia sudah tidak membutuhkannya lagi, ia membuangnya tanpa pertimbangan apapun atas 8 tahun yang telah ia dedikasikan untuk hubungan mereka. Tapi Sari juga menyadari bahwa dalam beberapa hal Bayu telah memberinya kebaikan. Jika ia tidak meninggalkannya, ia tidak akan pernah menemukan pesantren itu,
tidak akan pernah menemukan warisannya, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi perempuan mandiri dan kuat yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Kepergian Bayu, meskipun menyakitkan, telah menjadi pemicu yang membawanya menemukan nilai dan potensi sejatinya. Sari sekarang memahami bahwa ia jauh lebih berharga dari apa yang Bayu mampu hargai dan bahwa ia layak mendapatkan cinta yang menghargainya apa adanya. 1 minggu setelah resmi mengambil alih warisannya, Sari menerima telepon tak terduga di rumah barunya. Suara di ujung telepon terdengar familiar, meskipun ragu-ragu dan gugup. "Sari, ini Bayu. Aku perlu bicara denganmu segera." Suara mantan suaminya terdengar sangat berbeda dari nada arogan dan merendahkan yang ia gunakan dalam percakapan terakhir mereka. Sari merasakan tusukan di perutnya saat mendengar suaranya, tapi ia terkejut menyadari bahwa ia sudah tidak merasakan rasa sakit yang menghancurkan seperti seminggu yang lalu. "Mau apa kamu, Bayu?" tanyanya dengan ketenangan yang ia sendiri tidak sangka. "Sari, aku melakukan kesalahan yang mengerikan. Aku sudah memikirkanmu dan baik kita setiap hari dan aku sadar bahwa aku bodoh sekali meninggalkanmu. Bisakah kita bertemu untuk bicara?" Kata-kata Bayu terdengar putus asa, sangat berbeda dari laki-laki yang penuh percaya diri yang mengusirnya dari rumah seminggu lalu. Sari bertanya-tanya apa yang memotivasi perubahan mendadak dalam sikap Bayu. Apakah ia bermasalah dengan Dinda yang terkenal itu atau ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga? "Aku tidak lihat apa yang perlu kita bicarakan, Bayu. Kamu sudah sangat jelas tentang pendapatmu terhadap aku dan bayi kita." "Sari, tolong, biarkan aku menjelaskan apa yang terjadi dengan Dinda. Itu adalah kesalahan. Aku terbawa ambisi dan kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting. Kamu istriku, kamu ibu dari anakku, dan aku ingin kita kembali bersama." Bayu tampak benar-benar menyesal, tapi Sari bukan lagi perempuan yang sama yang akan terjatuh oleh kata-kata ini seminggu lalu. "Kamu tinggal di mana selama ini, Bayu? Di rumah Dinda?" tanya Sari dengan ketenangan yang jelas membingungkan Bayu. Ya, semuanya tidak berjalan seperti yang aku harapkan dengan Dinda. Ternyata dia tidak pernah serius denganku. Dia hanya memanfaatkanku untuk mengisi waktu sampai pacar aslinya kembali dari Singapura." Rasa malu dalam suara Bayu sangat jelas. Sari tidak bisa menahan kepuasan diam-diam mengetahui bahwa Bayu telah dimanfaatkan dan dibuang dengan cara kejam yang sama seperti ia memperlakukan Sari. "Dan sekarang rencanamu gagal, kamu mau kembali padaku?" "Bukan begitu, Sari. Aku sadar bahwa aku benar-benar mencintaimu, bahwa hubungan kita nyata, dan bahwa aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku dengan meninggalkanmu." Bayu terdengar semakin putus asa. "Bayu, kamu tahu aku tinggal di mana sekarang?" Sari memutuskan untuk menguji seberapa banyak yang ia tahu tentang situasi barunya. "Tidak. Aku kira kamu ada di tempat sementara, mungkin di rumah teman atau di tempat penampungan. Aku sudah mencarimu kemana-mana." Jawaban Bayu mengonfirmasi bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Sari sejak ia meninggalkannya. "Dan kamu sendiri tinggal di mana sejak mengusirku?" Sari ingin tahu lebih banyak tentang konsekuensi yang Bayu hadapi atas keputusannya. "Aku tinggal di hotel murah dekat rumah sakit." Ternyata residensi yang kukira sudah pasti di rumah sakit keluarga Dinda tidak terwujud. "Ayah Dinda mengetahui bahwa aku sudah menikah dan meninggalkan istri yang sedang hamil, dan memutuskan bahwa mereka tidak menginginkan dokter seperti itu di institusi mereka." Bayu tampak mengakui bahwa seluruh strateginya adalah bencana total. Sari menyadari bahwa Bayu tidak hanya kehilangan pernikahannya, tapi juga peluang profesional yang telah ia korbankan keluarganya. "Dan sekarang apa rencanamu untuk kariermu?" "Aku punya beberapa pilihan di rumah sakit umum, tapi bukan posisi yang aku harapkan." "Sari, tolong, izinkan aku menemuimu. Kita bisa membangun kembali semuanya bersama. Aku yakin aku bisa jadi suami yang lebih baik dan ayah yang lebih baik." Bayu tampak memohon. Sari tahu bahwa ini adalah saat untuk mengambil keputusan penting. Ia bisa membalas dendam kepada Bayu dengan mengungkapkan situasi baru kekuasaan dan kekayaannya. Ia bisa saja menolaknya dan melanjutkan kehidupan barunya. Atau ia bisa mendengarkan apa yang Bayu katakan dan mengevaluasi apakah ada kemungkinan untuk berdamai. Setelah beberapa saat berpikir,
Sari memutuskan bahwa ia berhak mendengar permintaan maaf yang lengkap dari Bayu dan bahwa Bayu berhak mengetahui tentang anak yang sedang mereka tunggu bersama. Bayu, kamu boleh datang menemuiku, tapi kita harus bicara di rumahku. Rumahmu? Kamu tinggal di mana? Bayu terdengar bingung. Sari memberikan alamat rumah barunya di kawasan Elegan Darmo. Datanglah sore ini jam 5, kita punya banyak hal yang harus dibicarakan. Setelah menutup telepon, Sari mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk pertemuan ini. Ia mengenakan salah satu setelan elegan yang ia temukan di lemari pakaiannya. Ia merapikan rambutnya dan berdandan tipis. Ia ingin Bayu melihatnya sebagai perempuan kuat dan mandiri yang telah ia jelma. Tepat pukul 5 sore, Sari mendengar bel rumahnya. Ketika ia membuka pintu, ekspresi Bayu penuh ketakjuban. Pertama ia menatap Sari yang terlihat bersinar dan elegan. Lalu matanya beralih ke belakangnya, ke interior rumah mewah itu. Sari, apa semua ini? Rumah siapa ini? Bayu tampak benar-benar bingung. Ini rumahku, Bayu. Masuk, kita perlu bicara. Sari mengajaknya masuk dan mengarahkannya ke ruang tamu utama. Bayu masuk perlahan, memandang sekeliling dengan tidak percaya. Perabotan berkualitas tinggi, karya seni, dekorasi yang elegan, semuanya sangat kontras dengan rumah kontrakan sederhana tempat mereka tinggal bersama dulu. Sari, aku tidak mengerti apa-apa. Bagaimana mungkin kamu punya rumah seperti ini? Sari duduk di sofa utama dan mengajak Bayu duduk di hadapannya. Ceritanya panjang, Bayu, tapi sebelum aku ceritakan, aku ingin kamu bilang dengan jelas kenapa kamu ada di sini dan apa yang kamu harapkan dari percakapan ini. Bayu terlihat gugup dan tidak pada tempatnya di lingkungan mewah ini. Sari, aku datang karena aku sadar bahwa aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Selama seminggu ini aku memahami bahwa aku benar-benar mencintaimu, bahwa apa yang aku rasakan untuk Dinda bukan cinta, tapi ambisi. Aku ingin meminta maaf dan memohon agar kamu memberiku kesempatan kedua. Lalu bagaimana dengan bayi yang kita tunggu? Minggu lalu kamu bilang bayi ini seharusnya tidak pernah ada. Sari menjaga nadanya tetap tenang tapi tegas. Aku ketakutan, Sari. Kehamilan ini mengejutkanku tepat saat aku begitu fokus pada karierku. Tapi sekarang aku memahami bahwa anak kita adalah yang paling penting dan aku ingin menjadi ayah yang layak untuknya. Bayu tampak berusaha keras untuk terdengar tulus. Dan apa persisnya yang terjadi dengan Dinda dan pekerjaan di rumah sakitnya? Sari ingin mengetahui semua detailnya. Bayu menundukkan kepalanya dengan malu. Dinda tidak pernah menganggapku serius. Bagnya aku hanya hiburan sementara. Ketika pacarnya kembali dari kuliah di Singapura, dia membuangku tanpa pertimbangan apapun, dan ketika ayahnya mengetahui status pernikahanku, dia bilang mereka tidak menginginkan dokter yang meninggalkan keluarganya bekerja di institusi mereka. Jadi sekarang rencanamu gagal, kamu mau kembali padaku? Sari ingin Bayu memahami dengan jelas apa yang telah ia lakukan. Bukan hanya itu, Sari. Hidup tanpamu membuatku sadar apa yang telah hilang. Kamu pekerja keras, setia, penyayang. Kamu adalah semua yang bisa diminta seorang laki-laki dari seorang istri. Aku bodoh sekali tidak menghargaimu. Bayu tampak bergumul dengan emosinya sendiri. Sari mengamatinya dengan seksama dan menyadari bahwa meskipun Bayu mungkin tulus tentang merindukannya, penyesalannya juga didorong oleh konsekuensi negatif yang ia hadapi atas keputusannya. Jika rencananya dengan Dinda berhasil, kemungkinan besar ia tidak akan pernah mencarinya. Bayu, kamu tahu hari ini tanggal berapa? Tanya Sari. Hari Selasa, memangnya kenapa? Bayu tampak bingung dengan pertanyaan itu. Hari ini tepat 1 minggu sejak kamu mengusirku dari rumah kita sambil mengatakan bahwa aku perempuan tidak berpendidikan dengan bayi yang tidak diinginkan. Sari tetap tenang sambil mengingat kata-kata persis yang Bayu gunakan. Bayu tampak sangat malu. Sari, aku sedang kalap. Aku mengatakan hal-hal mengerikan yang sangat aku sesali. Aku tahu aku tidak bisa menghapus apa yang aku katakan, tapi aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan pernah lagi memperlakukanmu seperti itu. Dan bagaimana aku tahu kamu tidak akan berubah pikiran lagi ketika muncul Dinda yang lain dalam hidupmu? Tanya Sari langsung. Karena aku sudah mendapat pelajaran paling berat dalam hidupku. Aku kehilangan hal paling berharga yang aku miliki karena mengejar sesuatu yang ternyata ilusi.
Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bayu tampak yakin dengan kata-katanya sendiri. Sari bangkit dari sofa dan berjalan menuju jendela yang menghadap ke taman rumahnya. Bayu, selama seminggu ini aku punya waktu untuk merenungkan hubungan kita dan aku menyadari beberapa hal penting. Hal apa? Tanya Bayu dengan cemas. Aku sadar bahwa selama 8 tahun hubungan kita sangat tidak seimbang. Aku bekerja 3 pekerjaan untuk membayar kuliahmu sementara kamu hanya fokus di kampus. Aku mengorbankan impian-impianku sendiri untuk mewujudkan impianmu. Aku merelakan masa mudaku untuk menjamin masa depan kita bersama. Sari berbalik menatapnya langsung. Dan apa yang kamu lakukan untukku, Bayu? Bayu terdiam beberapa saat, jelas sedang merenungkan pertanyaan itu. Kamu benar, Sari. Aku menganggap semua yang kamu berikan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Aku tidak menghargai pengorbananmu sampai aku kehilanganmu. Tepat sekali. Dan ketika akhirnya kamu mencapai tujuanmu lulus, alih-alih berterima kasih padaku dan mulai membalas semua yang sudah aku lakukan untukmu, kamu meninggalkan aku demi perempuan pertama yang menawarkan sesuatu yang kamu anggap lebih baik. Sari merasa penting bahwa Bayu memahami sepenuhnya besarnya apa yang telah ia lakukan. Aku tahu tidak ada alasan untuk apa yang aku lakukan, Sari, tapi aku di sini memohon padamu untuk memberiku kesempatan membuktikan bahwa aku bisa berubah, bahwa aku bisa menjadi suami yang kamu layak dapatkan. Bayu berdiri dan mendekatinya. Sari mengamatinya mendekat dan menyadari bahwa ia sudah tidak merasakan daya tarik fisik yang pernah ia rasakan terhadapnya. Cinta yang ia rasakan selama 8 tahun telah menguap sepenuhnya pada malam kejam ketika ia diusir dari kehidupannya. Bayu, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang apa yang terjadi dalam hidupku selama seminggu ini. Sari memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengungkapkan situasi barunya. Apa yang terjadi? Kamu dapat kerja? Kamu tinggal di mana? Bayu tampak semakin bingung dengan keadaan misterius Sari. Aku mendapatkan jauh lebih dari sekadar pekerjaan, Bayu. Aku mendapatkan kemandirian sepenuhnya. Sari kembali duduk dan memberi isyarat agar Bayu melakukan hal yang sama. Selama 30 menit berikutnya, Sari menceritakan kepada Bayu seluruh kisahnya. Bagaimana ia berakhir di pesantren tua yang terbengkalai. Bagaimana ia menemukan surat nenek buyutnya. Bagaimana ia menemukan warisan itu. Dan bagaimana ia mengetahui bahwa ia adalah pemilik beberapa properti dan kekayaan yang cukup besar. Ekspresi Bayu berubah drastis saat mendengarkan ceritanya. Ia berubah dari bingung menjadi takjub, dari takjub menjadi tidak percaya, dan akhirnya menjadi apa yang tampak seperti perhitungan mental tentang implikasi informasi baru ini. Kamu bilang sekarang kamu kaya, bahwa seluruh rumah ini milikmu? Bayu tampak memproses informasi itu perlahan. Aku bilang bahwa aku tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk bertahan hidup. Aku punya sumber daya untuk membesarkan anakku dalam situasi terbaik yang mungkin, untuk memberikannya pendidikan terbaik, untuk menjamin masa depannya sepenuhnya. Sari mengamati reaksi Bayu dengan cermat. Sari, ini luar biasa. Seperti takdir telah campur tangan untuk memberi kita kesempatan kedua. Sekarang kita bisa benar-benar bahagia. Kita bisa memberikan anak kita semua yang ia layak dapatkan. Bayu tampak bersemangat, tapi Sari memperhatikan bahwa antusiasmenya meningkat pesat setelah mengetahui soal warisan. Anak kita, Bayu, minggu lalu kamu bilang kamu tidak mau ada hubungannya dengan bayi ini. Sari ingin melihat bagaimana Bayu menangani kontradiksi ini. Aku sedang bingung, Sari. Stres wisuda, tekanan mencari kerja yang bagus, semua itu membuatku bertindak tidak rasional. Tapi sekarang aku melihat segalanya dengan jelas. Aku ingin menjadi bagian dari kehidupan anak kita. Bayu bergeser lebih dekat ke Sari di sofa. Sari menyadari bahwa Bayu melihat situasi keuangan barunya sebagai peluang untuknya, bukan sebagai alasan untuk lebih menghargainya sebagai pribadi. Bayu, kalau aku tidak menemukan warisan ini, kalau aku masih perempuan miskin dan ditinggalkan seperti seminggu lalu, apakah kamu akan ada di sini meminta maaf? Pertanyaan itu menempatkan Bayu dalam posisi yang tidak nyaman. Setelah jeda panjang, ia menjawab, Sari, aku mencarimu sebelum tahu apa-apa tentang situasi barumu. Aku datang karena sadar bahwa aku sudah kehilanganmu. Tapi antusiasmu untuk berdamai jelas meningkat setelah kamu tahu soal uangnya.
Sari tidak bersedia membiarkannya menghindar dari kenyataan. Bayu tidak bisa menyangkal pengamatan itu. Sari, aku tidak akan berbohong padamu. Mengetahui bahwa sekarang kita punya keamanan finansial memang membuat masa depan terlihat lebih menjanjikan untuk semua. Tapi aku datang ke sini karena aku merindukanmu, bukan karena aku tahu soal uangnya. Sari bangkit dari sofa dan berjalan di sekeliling ruangan, berpikir hati-hati tentang bagaimana menangani situasi ini. Ia tahu bahwa Bayu sebagian jujur tentang merindukannya, tapi ia juga tahu bahwa ketertarikannya untuk berdamai sangat berkaitan dengan keuntungan yang bisa ditawarkan oleh situasi keuangan baru Sari. Bayu, aku perlu mengajukan pertanyaan yang sangat langsung dan aku ingin kamu menjawab dengan jujur sepenuhnya. Sari berhenti di hadapannya. Tentu saja, Sari, tanya apapun yang kamu mau. Bayu tampak bersedia bekerja sama. Kalau sekarang kamu harus memilih antara berdamai denganku dengan semua komitmen dan tanggung jawab yang menyertainya, dan tawaran kerja di rumah sakit paling bergengsi di negeri ini dengan gaji yang luar biasa tapi dengan syarat kamu tidak boleh pernah lagi menghubungi aku atau anak kita, kamu pilih yang mana? Sari menginginkan jawaban yang mengungkapkan prioritas sesungguhnya dari Bayu. Bayu terdiam cukup lama, jelas bergumul dengan pertanyaan itu. Akhirnya ia menjawab, aku akan memilih kamu dan anak kita, Sari. Aku sudah belajar bahwa kesuksesan profesional tidak ada artinya kalau tidak punya keluarga untuk berbagi. Sari mengamati bahasa tubuh dan nada suaranya, berusaha menentukan apakah ia tulus. Dan kalau aku bilang aku mau berdamai denganmu, tapi dengan syarat kamu menandatangani perjanjian pranikah yang menetapkan bahwa kamu tidak punya hak apapun atas warisanku? Pertanyaan ini jelas mengejutkan Bayu. Perjanjian pranikah? Tapi Sari, kita sudah menikah. Dan lagi, kenapa kamu mau melakukan itu kalau kita akan membangun kembali pernikahan kita di atas dasar kepercayaan? Karena aku ingin memastikan bahwa kalau kamu memutuskan untuk berdamai denganku, itu karena kamu mencintaiku sebagai pribadi, bukan karena kamu melihat peluang finansial. Sari menjaga nadanya tetap tenang tapi tegas. Bayu tampak memproses implikasi dari proposal ini. Sari, aku mengerti kehati-hatianmu setelah apa yang terjadi, tapi meminta perjanjian pranikah menunjukkan bahwa kamu sama sekali tidak mempercayaiku. Memangnya aku harus percaya padamu, Bayu? Seminggu lalu kamu bilang aku perempuan tidak berpendidikan dengan bayi yang tidak diinginkan dan kamu mengusirku dari rumah tanpa pertimbangan apapun. Kenapa aku harus percaya bahwa sekarang perasaanmu padaku benar-benar berubah? Sari ingin ia menghadapi secara jujur apa yang telah ia lakukan. Bayu terdiam, jelas menyadari bahwa tindakannya di masa lalu telah menghancurkan fondasi kepercayaan dalam hubungan mereka. Kamu benar, Sari. Aku sudah kehilangan hak untuk mengharapkan kepercayaanmu secara otomatis. Aku harus mendapatkannya kembali. Dan kamu bersedia menandatangani perjanjian pranikah itu untuk membuktikan bahwa niatmu tulus? Sari menginginkan jawaban yang pasti. Setelah jeda panjang lagi, Bayu menjawab, kalau itu yang kamu butuhkan untuk merasa aman, ya, aku bersedia menandatanganinya. Sari tahu bahwa jawaban ini, meskipun benar, datang setelah terlalu banyak keraguan. Seorang laki-laki yang benar-benar menyesal dan yang sungguh-sungguh mencintainya apa adanya, akan langsung menerima syarat apapun yang membuatnya merasa aman. Bayu, ada hal lain yang perlu kamu ketahui. Sari mempersiapkan diri untuk bagian tersulit dari percakapan ini. Apa itu? Bayu tampak gugup dengan nada serius Sari. Selama seminggu ini, sementara kamu bersama Dinda mencoba membangun kehidupan baru tanpaku, aku tidak hanya menemukan keamanan ekonomi. Aku juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku menemukan nilai diriku sendiri. Sari duduk di hadapannya. Maksudmu apa? Bayu tampak bingung. Maksudku selama 8 tahun aku benar-benar kehilangan diriku dalam hubungan kita. Aku begitu keras bekerja untuk mewujudkan mimpimu sampai lupa bahwa aku juga punya mimpi sendiri. Aku begitu fokus menjadi segalanya untukmu sampai lupa siapa Sari sebagai pribadi. Sari merasa penting untuk mengungkapkan ini dengan jelas. Bayu mendengarkan dengan seksama, tapi tampak tidak sepenuhnya memahami kemana arah pembicaraan ini. Minggu ini, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku harus bertahan hidup sepenuhnya sendirian. Aku harus mengambil keputusan sendiri.
Aku harus menghadapi tantangan tanpa bergantung pada siapapun dan aku menyadari bahwa aku jauh lebih kuat dan mampu dari yang pernah aku bayangkan. Sari merasa berdaya saat mengucapkan pikiran-pikiran ini. Sari, itu luar biasa. Aku selalu tahu kamu kuat. Sekarang kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk membangun keluarga yang kokoh. Bayu berusaha mengarahkan pembicaraan menuju rekonsiliasi. Tidak, Bayu, kamu tidak mengerti. Sari berdiri lagi. Aku sadar bahwa aku tidak mau lagi menjadi Sari yang dulu. Aku tidak mau lagi menjadi perempuan yang mengorbankan segalanya untuk laki-laki yang tidak menghargainya. Aku tidak mau lagi bergantung pada siapapun untuk kebahagiaan atau keamananku. Tapi Sari, kita bisa punya hubungan yang lebih seimbang sekarang. Aku juga sudah berubah. Aku sudah belajar menghargaimu. Bayu tampak mulai memahami bahwa pembicaraan ini tidak berjalan ke arah yang ia harapkan. Mungkin kamu sudah berubah, Bayu, tapi aku berubah jauh lebih banyak lagi, dan Sari yang baru tidak bersedia kembali ke hubungan yang membuatnya kehilangan identitasnya selama 8 tahun. Sari merasakan kejelasan mutlak tentang apa yang harus ia katakan. Apa maksudmu sebenarnya, Sari? Bayu tampak mulai memahami bahwa rekonsiliasi yang ia harapkan tidak akan terjadi. Maksudku, aku tidak akan berdamai denganmu, Bayu. Bukan karena aku ingin balas dendam atas apa yang kamu lakukan padaku, tapi karena aku menemukan bahwa aku layak mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita miliki bersama. Sari merasa bebas saat mengucapkan kata-kata ini. Wajah Bayu menunjukkan campuran keterkejutan, kesedihan, dan apa yang tampak seperti kepanikan. Sari, tolong pikir ulang. Kita sudah 8 tahun bersama. Kita punya bayi yang akan lahir. Kita bisa membuat ini berhasil. Kita punya bayi yang akan lahir. Itu benar. Dan bayi itu akan punya ibu terbaik yang mungkin. Aku. Sari meletakkan tangannya di perutnya dengan penuh perlindungan. Lalu apa tempatku dalam kehidupan anakku? Bayu tampak menyadari bahwa ia kehilangan bukan hanya Sari, tapi juga putranya. Itu sepenuhnya tergantung padamu, Bayu. Kalau kamu mau menjadi ayah yang hadir dan bertanggung jawab, kita akan membuat pengaturan hak asuh bersama yang terbaik untuk anak kita. Tapi itu tidak berarti kita kembali bersama sebagai pasangan. Sari telah memikirkan kemungkinan ini dengan cermat. Sari, tolong, aku tahu aku membuat kesalahan, tapi kita bisa memperbaikinya. Kita bisa pergi ke konseling pasangan, kita bisa menyelesaikan masalah kita. Bayu tampak putus asa. Bayu, kamu tidak mengerti? Ini bukan soal masalah yang bisa diselesaikan. Ini soal aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sari mengucapkan kata-kata ini dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri. Keheningan yang mengikuti pernyataan ini mutlak. Bayu menatap Sari seolah tidak bisa memproses apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin kamu sudah tidak mencintaiku? Seminggu lalu kamu bersedia mengorbankan segalanya untukku. Bayu tampak benar-benar bingung. Seminggu lalu aku adalah perempuan yang berbeda. Perempuan yang mengacaukan cinta dengan ketergantungan, yang mengacaukan pengabdian dengan kehilangan identitas. Sari yang baru memahami perbedaannya. Sari merasa semakin yakin dengan setiap kata yang ia ucapkan. Dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan kembali cintamu? Bayu melakukan upaya terakhir. Sari berpikir hati-hati sebelum menjawab. Bayu, cinta sejati tidak bisa dipulihkan setelah dihancurkan dengan cara sekejam yang kamu lakukan. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah menjadi ayah terbaik yang mungkin untuk anak kita dan menemukan cara untuk bahagia dengan hidupmu sendiri. Bayu duduk dalam keheningan selama beberapa menit, jelas memproses kenyataan bahwa ia telah kehilangan Sari selamanya. Akhirnya ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu. Sari, aku menghormati keputusanmu, meskipun ini sangat menyakitkan bagiku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menjadi ayah terbaik yang aku bisa untuk anak kita. Bayu berhenti di pintu ruang tamu. Itu satu-satunya yang aku minta, Bayu. Anak kita layak memiliki ayah yang mencintainya dan hadir dalam hidupnya. Sari mengantar Bayu sampai pintu utama. Sebelum keluar, Bayu berbalik menatap Sari untuk terakhir kalinya. Sari, aku sangat menyesal atas semua rasa sakit yang aku sebabkan padamu. Aku mendoakan kebahagiaan terbaik untukmu dan aku berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku sepenuhnya. Aku sudah memaafkanmu,
Bayu. Maaf, itu perlu agar aku bisa melanjutkan hidupku. Tapi memaafkan bukan berarti berdamai kembali. Sari menutup pintu dengan lembut di belakangnya. Setelah Bayu pergi, Sari duduk di ruang tamunya dan merenungkan percakapan yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa ia telah menangani situasi ini dengan kedewasaan dan kejelasan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Sari yang seminggu lalu kemungkinan besar akan menerima permintaan maaf Bayu dan mencoba membangun kembali pernikahannya, tapi Sari yang baru tahu bahwa ia layak mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Malam itu, Sari berbaring di tempat tidurnya sendiri, di rumahnya sendiri, sepenuhnya yakin dengan keputusan yang telah ia ambil. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun ia menjalani hidup dengan ketentuannya sendiri, tanpa mengorbankan identitas atau kebahagiaannya untuk menyenangkan orang lain. Bulan-bulan berikutnya berlalu dengan cepat bagi Sari. Ia mencurahkan waktunya untuk mempersiapkan kelahiran bayinya, merencanakan pendirian yayasannya untuk membantu ibu-ibu tunggal, dan menikmati kemandirian ekonomi dan emosional barunya. Bayu menepati janjinya untuk hadir dalam kehidupan anaknya. Ia menghadiri beberapa pemeriksaan kehamilan, membantu menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk kelahiran bayi, dan menunjukkan antusiasme yang tulus untuk menjadi ayah. Namun ia sepenuhnya menghormati keputusan Sari untuk tidak berdamai dan tidak pernah menekan agar ia mempertimbangkan kembali pendiriannya. Ketika akhirnya hari persalinan tiba, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat yang ia beri nama Rizky untuk menghormati kakek buyutnya. Bayu hadir di rumah sakit dan menangis terharu saat bertemu putranya, tapi ia memahami bahwa perannya adalah sebagai ayah yang berbagi tanggung jawab, bukan sebagai suami Sari. Setelah kelahiran Rizky, Sari merasa lebih utuh dan terpenuhi dari yang pernah ia bayangkan. Ia memiliki putra yang tampan dan sehat. Ia memiliki keamanan ekonomi seumur hidup. Ia memiliki rumah yang indah untuk membesarkan keluarganya, dan yang terpenting ia memiliki identitas pribadi yang kuat dan mandiri. 6 bulan setelah kelahiran Rizky, Sari berhasil mendirikan secara resmi Yayasan Aminah untuk menghormati nenek buyutnya. Yayasan itu menawarkan dukungan menyeluruh bagi perempuan hamil dalam situasi rentan, termasuk tempat tinggal sementara, pelatihan kerja, konsultasi hukum, dukungan medis, dan program pengembangan diri. Penerima manfaat pertama yayasan itu adalah seorang gadis muda berusia 19 tahun bernama Ningsih, yang diusir dari rumahnya oleh orang tuanya ketika ia hamil. Sari melihat banyak dari pengalamannya sendiri dalam kisah Ningsih dan ia secara pribadi mendedikasikan dirinya untuk memastikan gadis muda ini memiliki semua kesempatan yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang sukses untuk dirinya dan bayinya. Ningsih, aku ingin kamu memahami sesuatu yang sangat penting, kata Sari dalam pertemuan pertama mereka. Kenyataan bahwa kamu telah melewati pengalaman yang sulit tidak menentukan siapa dirimu dan tidak membatasi apa yang bisa kamu raih dalam hidupmu. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu layak mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini. Melalui pekerjaannya di yayasan, Sari bertemu dengan puluhan perempuan yang menghadapi situasi serupa dengannya. Beberapa ditinggalkan oleh pasangannya, yang lain ditolak oleh keluarganya, dan yang lainnya hanya mengalami kesulitan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak-anak mereka sendirian. Setiap kisah yang ia dengar meneguhkan keputusan Sari untuk menggunakan warisannya demi membuat perbedaan positif di dunia. Ia menyadari bahwa pengalaman pribadinya, semenyakitkan apapun, telah memberinya perspektif yang dibutuhkan untuk membantu perempuan lain dalam situasi serupa secara efektif. Setahun setelah pendirian organisasinya, Sari menerima undangan untuk berbicara di Konferensi Nasional tentang Pemberdayaan Perempuan. Tema presentasinya adalah dari korban menjadi berdaya, bagaimana mengubah rasa sakit menjadi tujuan hidup. Selama presentasinya, Sari menceritakan kisah lengkapnya untuk pertama kalinya di depan publik. Ia berbicara tentang 8 tahun yang ia korbankan untuk mendukung karir mantan suaminya, tentang penelantaran kejam yang ia alami, tentang malam putus asa yang ia lewatkan di pesantren tua yang terbengkalai, dan tentang bagaimana ia menemukan bukan hanya keamanan ekonomi tapi juga identitas dan tujuan hidupnya sendiri. Ketidakadilan yang aku alami sangat mengerikan, kata Sari di akhir presentasinya, tapi itu membawaku menemukan tujuan sejati dalam hidupku. Hari ini aku menjadi perempuan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh kasih dari yang pernah aku bayangkan seandainya aku tidak melewati pengalaman itu. Dan yang terpenting,
Sekarang aku bisa menggunakan kisahku untuk membantu perempuan-perempuan lain yang sedang melewati situasi serupa. Hadirin menyambut presentasinya dengan tepuk tangan meriah berdiri yang berlangsung beberapa menit. Setelah konferensi, Sari dihampiri oleh puluhan perempuan yang ingin berbagi kisah mereka sendiri dan berterima kasih karena telah memberi mereka harapan dan inspirasi. Di antara perempuan yang mendekatinya ada seorang dokter muda yang berkata, "Ibu Sari, kisah ibu mengingatkan saya pada rekan saya di Fakultas Kedokteran. Mantan suaminya meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk menikah dengan perempuan dari keluarga terpandang, tapi semuanya gagal dan sekarang dia bekerja di rumah sakit umum dalam kondisi yang sangat sulit." Sari merasa penasaran dengan kisah yang terdengar sangat familiar ini. "Siapa nama rekanmu itu?" "Dokter Bayu." "Apakah ibu mengenalnya?" tanya dokter muda itu. Sari tersenyum tipis. "Ya, aku mengenalnya. Dia ayah dari anakku." "Serius? Kebetulan yang luar biasa." Dokter Bayu selalu membicarakan putranya dengan penuh cinta, tapi dia tampak sangat menyesal telah kehilangan ibu dari anaknya. Dia bilang itu kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dokter muda itu tampak terpesona dengan koneksi ini. "Aku senang mendengar dia menjadi ayah yang baik. Itu yang paling penting." Sari merasa puas mengetahui bahwa Bayu menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah. "Boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi, Ibu Sari?" Dokter muda itu tampak ragu. "Tentu saja. Apakah ibu pernah menyesal tidak berdamai dengannya?" "Maksud saya, dia tampak benar-benar menyesal dan putra ibu bisa punya kedua orang tua bersama." Pertanyaan itu bisa dimengerti, tapi menunjukkan kurangnya pemahaman tentang situasinya. Sari merenungkan dengan hati-hati sebelum menjawab, "Aku tidak pernah menyesal telah memilih menghargai diriku sendiri di atas kenyamanan keluarga tradisional. Putraku tumbuh di rumah yang penuh cinta, di mana ia melihat ibunya sebagai perempuan yang kuat dan mandiri. Itu akan mengajarkannya lebih banyak tentang hubungan yang sehat daripada pernikahan yang tidak harmonis." 2 tahun setelah kelahiran Rizky, Sari telah memantapkan dirinya sebagai salah satu perempuan paling dihormati di kota Surabaya. Yayasannya telah membantu lebih dari 200 perempuan membangun kembali kehidupan mereka dan kisah pribadinya telah menginspirasi ribuan perempuan melalui konferensi, wawancara, dan publikasi. Rizky adalah anak yang sehat dan bahagia yang menghabiskan waktu secara teratur dengan kedua orang tuanya. Bayu telah sepenuhnya menepati janjinya untuk menjadi ayah yang hadir dan bertanggung jawab dan telah mengembangkan hubungan yang penuh kasih dan stabil dengan putranya. Hubungan antara Sari dan Bayu telah berkembang menjadi pengasuhan bersama yang saling menghormati dan efektif. Pada peringatan kedua yayasan, Sari mengadakan perayaan besar di mana ia mengumpulkan semua perempuan yang telah menjadi penerima manfaat program. Sungguh mengharukan melihat bagaimana banyak dari perempuan-perempuan ini tidak hanya mengatasi keadaan sulit mereka, tapi telah berkembang dan menjadi pemimpin di komunitas mereka masing-masing. Ningsih, penerima manfaat pertama yayasan, telah lulus dari program keperawatan dan bekerja di rumah sakit yang sama tempat Sari melahirkan Rizky. "Ibu Sari, ibu menyelamatkan hidup saya," kata Ningsih dengan air mata di matanya. "Ibu tidak hanya membantu saya secara ekonomi, tapi mengajarkan saya bahwa saya bisa menjadi lebih dari apa yang keadaan perlihatkan." Selama perayaan, Sari merenungkan perjalanan yang telah ia tempuh sejak malam putus asa di pesantren tua yang terbengkalai. Ia telah mengubah rasa sakit terbesar dalam hidupnya menjadi tujuan paling bermakna yang bisa ia bayangkan. Ia telah mengubah ketidakadilan pribadi menjadi platform untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan lain. Sambil mengamati Rizky bermain dengan gembira bersama anak-anak lain di taman perayaan, Sari merasa sangat bersyukur atas jalan yang telah ditempuh hidupnya. Putranya tumbuh di lingkungan yang penuh cinta, dikelilingi oleh perempuan-perempuan kuat yang akan mengajarkannya tentang pentingnya menghormati dan menghargai perempuan dalam hidupnya. Di akhir perayaan, ketika semua tamu telah pulang, Sari duduk sendirian di taman rumahnya dengan Rizky dalam pelukannya. Memandang bintang-bintang, ia berbisik kepada nenek buyutnya Nyai Aminah. "Terima kasih sudah menjaga kami. Kami telah menghormati warisanmu dan menggunakan berkahmu untuk memberkahi perempuan-perempuan lain." Rizky tumbuh dengan nilai-nilai keluarga kita, kekuatan, kasih sayang, dan tekad untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Rizky telah mengembangkan kepribadian yang ceria dan penyayang, dan meskipun baru berusia 2 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan keteguhan yang menjadi ciri khas perempuan-perempuan dalam keluarganya.
Sari membesarkannya agar memahami pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat dan bermartabat, terutama perempuan. Pada peringatan ketiga pendirian yayasan, Sari menerima tawaran tak terduga. Pemerintah kota ingin memperluas model yayasannya ke tingkat nasional dan menawarkannya untuk memimpin program pemerintah yang akan membantu perempuan dalam situasi rentan di seluruh negeri. Tawaran itu menarik, tapi juga merupakan tantangan yang sangat besar. Ini berarti sering bepergian, mengelola anggaran yang jauh lebih besar, dan bekerja dengan politisi dan birokrat yang mungkin tidak selalu berbagi visinya tentang pemberdayaan perempuan. Setelah beberapa minggu mempertimbangkan, Sari memutuskan untuk menerima tawaran itu, tapi dengan syarat-syarat khusus yang memastikan program tetap menjaga prinsip dan nilai-nilai yang telah membuat yayasan lokalnya sukses. Saya menerima untuk memimpin program nasional ini, katanya kepada pejabat pemerintah. Tapi saya ingin diperjelas bahwa kita tidak akan melakukan amal tradisional. Kita akan menciptakan peluang nyata agar perempuan-perempuan ini bisa mengubah kehidupan mereka sepenuhnya dan menjadi pemimpin di komunitas mereka sendiri. Program nasional itu diluncurkan dengan nama Harapan Ibu Bangsa, Pemberdayaan Perempuan secara menyeluruh. Dan Sari berkeliling ke seluruh penjuru negeri mendirikan pusat-pusat lokal dan melatih tim kerja yang berbagi visinya. Selama salah satu perjalanan ini, Sari mengunjungi sebuah kota kecil di mana ia bertemu seorang perempuan berusia 45 tahun bernama Yuliana, yang ditinggalkan suaminya setelah 25 tahun pernikahan ketika suaminya memutuskan ingin memulai hidup baru dengan perempuan yang lebih muda. Ibu Sari, saya 45 tahun dan tidak punya pendidikan formal maupun pengalaman kerja, kata Yuliana dengan putus asa. Apa yang bisa saya lakukan untuk bertahan hidup? Sari melihat dalam diri Yuliana perempuan yang mungkin menjadi dirinya sendiri seandainya ia tidak menemukan warisan dan tujuan hidupnya. Yuliana, aku ingin kamu memahami sesuatu. Usia tidak menentukan potensimu dan kurangnya pendidikan formal tidak membatasi kemampuanmu untuk belajar dan berkembang. Kita akan bekerja sama untuk menemukan bakatmu dan mengubahnya menjadi peluang. Melalui program itu, Yuliana menemukan bahwa ia memiliki bakat alami untuk membuat kue. Program ini memberikannya pelatihan formal, peralatan profesional, dan dukungan untuk mendirikan usaha kue kering dan kue tradisional sendiri. Dalam waktu kurang dari setahun, Yuliana telah membangun usaha yang sejahtera dan mempekerjakan beberapa perempuan dari komunitasnya. Kisah-kisah transformasi seperti ini berulang di setiap kota yang Sari kunjungi. Perempuan-perempuan yang ditinggalkan, ditolak, atau diabaikan oleh masyarakat, menemukan cara untuk membangun kembali kehidupan mereka dan menjadi contoh kekuatan dan keteguhan bagi perempuan-perempuan lain. 5 tahun setelah malam mengerikan ketika Bayu meninggalkannya, Sari telah menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di negeri ini. Program nasionalnya telah membantu lebih dari 5.000 perempuan mengubah kehidupan mereka dan kisah pribadinya telah didokumentasikan dalam buku, film dokumenter, dan artikel yang menginspirasi perempuan di seluruh dunia. Selama wawancara televisi nasional, pembawa acara bertanya kepadanya, "Ibu Sari, kalau ibu bisa mengirimkan pesan kepada mantan suami ibu yang secara tidak sengaja memicu transformasi luar biasa dalam hidup ibu, apa yang akan ibu katakan?" Sari tersenyum dengan tenang sebelum menjawab, "Saya akan bilang terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Terima kasih sudah memaksaku menemukan nilai sejatiku, dan yang terpenting terima kasih sudah menjadi ayah yang baik untuk Rizky, karena itu satu-satunya yang benar-benar penting sekarang." Pembawa acara tampak terkejut dengan jawabannya. Apakah ibu tidak merasa dendam terhadapnya karena meninggalkan ibu dengan cara yang begitu kejam? Dendam adalah racun yang hanya merusak orang yang membawanya, jawab Sari. Aku memilih mengubah rasa sakit menjadi tujuan, ketidakadilan menjadi kesempatan untuk menciptakan keadilan bagi perempuan lain. Bayu melakukan apa yang ia lakukan karena alasan dan keterbatasannya sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku merespons tindakan itu. Setelah wawancara, Sari menuju rumahnya di mana Rizky, yang sekarang berusia 5 tahun, menunggunya dengan kartu yang ia buat di sekolah. Kartu itu bertuliskan untuk ibu terbaik di dunia yang membantu semua ibu menjadi kuat. Sari memeluk putranya dan menyadari bahwa ia telah meraih sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang bisa diberikan pernikahan tradisional manapun. Ia telah membesarkan seorang anak yang memahami pentingnya kekuatan perempuan.
Ia telah membantu ribuan perempuan membangun kembali kehidupan mereka dan ia telah sepenuhnya menghormati warisan cinta dan pengabdian yang ditinggalkan nenek buyutnya Nyai Aminah. Malam itu, saat menidurkan Rizky, putranya bertanya, "Ibu, kenapa ayah dan ibu tidak tinggal bersama seperti orang tua teman-temanku?" Sari telah menunggu pertanyaan ini dan telah mempersiapkan jawabannya dengan hati-hati. "Nak, kadang-kadang orang dewasa lebih bahagia dan menjadi orang tua yang lebih baik ketika tinggal terpisah. Ayah dan ibu sangat mencintaimu dan kami berdua berkomitmen untuk memberikanmu semua cinta dan dukungan yang kamu butuhkan. Yang penting bukan kita tinggal di rumah yang sama, tapi kita berdua hadir dalam hidupmu." Rizky mengangguk dengan kebijaksanaan alami anak-anak. "Aku mengerti, Bu. Dan aku bangga sama ibu karena sudah membantu semua ibu-ibu itu jadi berani seperti ibu." Sari berbaring malam itu dengan perasaan damai dan kepuasan yang sempurna. Ia telah mengambil momen paling gelap dalam hidupnya dan mengubahnya menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi ribuan perempuan lainnya. Ia telah menemukan tujuan sejatinya. Ia telah membesarkan putra yang luar biasa dan telah menghormati kenangan serta warisan nenek buyut yang mencintainya dari kejauhan. Merenungkan perjalanannya, Sari memahami bahwa meskipun kepergian Bayu menyakitkan dan kejam, itu juga merupakan pemicu yang diperlukan agar ia menemukan potensi dan tujuan sejati dalam hidupnya. Seandainya Bayu tidak meninggalkannya, ia tidak akan pernah menemukan pesantren itu, tidak akan pernah menemukan warisannya, dan tidak akan pernah menjadi perempuan kuat dan mandiri seperti sekarang. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bagikan dengan like dan subscribe untuk terus menonton kisah-kisah mengharukan seperti ini. Sekarang nikmati video berikutnya yang muncul di layar. Semoga Allah memberkahi.